kepikiran nggak sih kenapa ya talent favorit kita itu kok kayaknya nggak selalu dapat sorotan yang menurut kita pantas banget mereka dapetin? Nah hari ini kita bakal bedah tuntas ekonomi di balik mimpi seorang VTuber. Dan semua ini berawal dari satu cuitan di media sosial yang jujur banget dan ya membuka mata kita semua. Ini dia tweet dari Ayunda Risu yang jadi pemicu obrolan kita. Ini bukan keluhan ya, tapi lebih ke sebuah momen kejujuran yang langka banget kita lihat. Dan tanpa disadari, momen ini tuh ngasih kita kunci buat ngebuka pintu dan ngintip cara kerja mesin yang sebenarnya mesin yang menggerakkan industri hiburan, yaitu data dan uang. Oke, kita masuk bagian pertama. Satu tweet banyak tanya. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih yang sebenarnya terungkap di balik kata-kata sederhana ini? Pertanyaan utamanya jadi gini, kok bisa sih sebuah curhatan pribadi itu justru nyebongkar seluruh model bisnis sebuah industri? Jawabannya tuh sebenarnya simple aja. Momen-momen jujur kayak gini lah yang ngebawa kita semua ngelewatin spekulasi fans dan langsung masuk ke cara berpikir para eksekutif di ruang rapat. Lanjut, bagian 2. Mitos-mitos populer di kalangan penggemar. Reaksi pertama para fans pas ngeliat tweet ini tuh langsung memunculkan beberapa asumsi yang, kurang tepat. Mari kita luruskan satu persatu. Mitos nomor 1. Mungkin suaranya emang nggak sebagus itu. Ini salah besar ya. Siapapun yang pernah dengar Risu nyanyi, apalagi pas konser gede, pasti tahu suaranya itu luar biasa. Jadi kalau soal bakat atau skill, kita bisa langsung coret dari daftar masalah. Nah, disinilah letak kesalahpahamannya. Asumsi kita sebagai fans itu sering banget berkutat di hal-hal yang emosional, kayak skill atau mungkin, agensinya pilih kasih nih. Tapi realita industrinya itu jauh lebih dingin dan terukur. Semua keputusan besar itu pada akhirnya digerakkan oleh data dan potensi pengembalian investasi atau yang kita kenal sebagai ROI. Oke, masuk ke bagian 3. Di balik layar. Di sini kita bakal lihat gimana uang yang berbicara. Mari kita lihat angka-angkanya. Kira-kira berapa sih biaya buat produksi satu lagu original yang kualitasnya top? Jawabannya bisa lebih dari 100 juta rupiah. Ini bukan sekedar bantuan kecil-kecilan. Ini adalah investasi korporat yang serius banget. Dan kalau udah di level ini, semua biaya jasa komersial itu langsung membengkak. Dan setiap investasi segede itu pasti bakal selalu diukur pakai satu metrik, ROI, alias Return on Investment. Pertanyaan yang diajuin agensi itu simple banget. Kalau kita keluarin duit segini, modalnya balik nggak? Dan yang lebih penting, bisa untung lebih nggak? Jadi, ada dua jalan yang bisa ditempuh sama seorang talent. Pertama, dibiayai penuh sama agensi, tapi ini syaratnya trafficnya harus tinggi dan potensi ROI-nya udah terbukti. Kedua, biaya sendiri. Ini pun tetap butuh persetujuan dari manajemen. Dan tentunya dana pribadi yang nggak sedikit. Jadi bahkan jalur mandiri pun harus dapat lampu hijau dulu dari perusahaan. Dan mari kita hadapi kenyataan bisnis yang belak-belakan seperti yang dibilang di sumber kita. Perusahaan yang nggak menghasilkan keuntungan, itu namanya yayasan amal. Ini bisnis, bukan hobi. Tujuannya adalah buat bertahan hidup dan terus tumbuh. Lanjut ke bagian 4, prinsip ekonomi hiburan. Penting banget buat kita ingat, ini tuh bukan cuma terjadi di satu agensi aja loh. Ini adalah prinsip universal yang berlaku di seluruh industri hiburan. Slide ini nunjukin banget gimana prinsip itu bekerja dalam prakteknya. Coba deh, lihat baris untuk Mona dan Kobo. Dampak awal mereka. Lagu pertama Mona yang ngehit banget, debut Kobo yang meledak, itu menghasilkan data yang super kuat. Hasilnya, investasi musik yang terus-menerus dari agensi. Sekarang, kita lihat barisnya Risu. Suaranya luar biasa, tapi data menunjukkan pasarnya lebih niche. Hasilnya, investasi untuk musik belum jadi prioritas utama. Ini bukan soal bakat ya, ini soal skala pasar yang bisa diukur. Analoginya tuh sederhana banget, kayak gini. Bayangin kamu seorang peternak ikan. Kamu punya banyak jenis ikan, tapi ternyata pelanggan itu paling doyan sama ikan lele dan ikan gabus. Secara bisnis, ya jelas dong kamu bakal fokus produksi lebih banyak lele dan gabus buat menuhin permintaan. Nah, di dunia hiburan, lele dan gabus ini adalah talent atau jenis konten yang datanya nunjukin permintaan pasarnya paling tinggi. Dan prinsip ini tuh berlaku di mana-mana, mulai dari grup idol yang nentuin siapa yang jadi MC, sampai kreator mana yang dapat sponsor atau brand deal. Manajemen itu akan selalu mengalokasikan sumber daya ke tempat yang paling menjanjikan keuntungan, berdasarkan data yang mereka punya. Kita sampai di bagian 5, peranmu sebagai pendukung. Nah, setelah ngerti semua ini, terus apa yang bisa kita lakuin? Ternyata peran kita sebagai fans itu jauh lebih kuat dari yang mungkin kita kira. Penting banget buat dipahami, yang jadi penjahat di sini itu bukanlah si talent atau agensinya. Penjahat yang sebenarnya adalah anggaran, budget,
Ini adalah pertarungan melawan keterbatasan finansial, bukan pertarungan antar individu. Jadi, gimana cara ngebantu secara nyata? Sederhana, dan kalian pasti udah tahu caranya. Like postingannya, tinggalin komentar buat naikin engagement, bagikan kontennya, bikin klip-klip buatan fans, dan tonton stream mereka. Setiap klik, setiap share, setiap detik waktu tonton, semua ini adalah traffic. Inilah data yang didengarkan oleh perusahaan saat mereka mutusin mau investasi kemana. Jadi, pada akhirnya apa sih yang menentukan lahirnya sebuah karya besar berikutnya? Apakah perasaan dan sentimen kita sebagai fans, atau data mentah yang terukur? Ini adalah pertanyaan inti yang perlu kita renungkan bareng-bareng setiap kali kita menikmati sebuah karya hiburan. Pilihannya ada di tangan kita.